Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jika ada teman-teman kalian yang sakit, ibu doakan dan mari kita semua doakan semoga cepat sembuh. Nah, anak-anakku kelas 10A, 10B, 10C, 10D dan juga 10E, hari ini di mata pelajaran akidah akhlak kita akan mempelajari terkait menjenguk orang sakit sebagai cermin dari sikap peduli. Nah, di materi menjenguk orang sakit sebagai cermin dari sikap peduli ini, kita akan mempelajari beberapa subbab. Yakni yang pertama adalah dalil nakli menjenguk orang sakit, lalu ada juga adab menjenguk orang sakit dan juga terkait hikmah dari menjenguk orang sakit. Baik, kita langsung saja beralih kepada sebab yang pertama, yakni dalil nakli menjenguk orang sakit. Jadi, dalil nakli menjenguk orang sakit ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2162 yang berbunyi, hakul muslimi alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul atisi, rawahul Bukhari. Dari pembahasan dalil nakli menjenguk orang sakit tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang muslim memiliki 5 kewajiban kepada saudara muslim kita yang lainnya. Salah satu kewajiban kita adalah menjenguk saudara muslim kita yang sedang mengalami sakit. Nah, jika kita sudah tahu bahwa menjenguk orang sakit merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan, tentu saja ini harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, jika ada teman kalian atau saudara kalian maupun saudara-saudara muslim kita yang lainnya sedang mengalami sakit, alangkah lebih baiknya kita untuk menjenguknya. Nah, selain itu, adab seperti apa sih yang harus kita terapkan saat menjenguk orang sakit? Nah, berikut kita akan membahas mengenai apa saja adab yang harus kita terapkan saat menjenguk orang sakit. Jadi, menjenguk orang sakit itu tentunya merupakan perbuatan yang sangat mulia dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun, banyak terjadi orang yang menjenguk orang sakit justru meresahkan hati orang yang sakit tersebut. Jadi orang yang menjenguk itu meresahkan hati orang yang sakit atau orang yang dijenguk tersebut. Karena apa sih? Karena bisa saja diakibatkan oleh hal yang mungkin kurang sopan atau mungkin hal yang kurang pantas untuk dilakukan di depan orang yang sakit atau orang yang dijenguk. Oleh karena itu, penting kiranya kita memerinci adab-adab atau perilaku-perilaku yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang sakit. Nah, ada berapa sih? Nah, jadi adab dari menjenguk orang sakit yang pertama tentunya adalah niat. Jadi yang dimaksud niat di sini adalah niat yang ikhlas dan juga tujuan yang baik. Yang kedua adalah tentunya memperhatikan waktu dan juga situasi kondisi ketika hendak menjenguk orang yang sakit. Jadi jangan sampai kita memberatkan orang yang dijenguk atau orang yang sakit, dan juga pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang sakit sedang dirawat di rumah, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguk orang yang sakit tersebut. Lalu jika kita sudah sampai di rumahnya, jangan lupa untuk mengetuk pintu rumahnya dengan pelan, tentunya jangan terlalu keras, dan juga menundukkan pandangan kita, menyebutkan perihal dirinya dan tidak berlama-lama karena bisa jadi itu dapat membuatnya atau orang yang sakit itu lelah. Yang ketiga adalah memberi salam sambil mengeluarkan tangan dengan ramah. Yang keempat adalah menunjukkan kepedulian kita dengan menanyakan kondisi orang yang sedang sakit, sebagaimana dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Aisyah ketika menjenguk Abu Bakar As-Siddiq, dan juga pada saat Sayyidah Aisyah menjenguk Bilal bin Rabah. Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah pertanyaan yang menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang sakit, yang tentunya membuat dia pun akan bahagia. Di antara kesempurnaan menjenguk adalah
meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit sambil berkata, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" atau "Bagaimana keadaanmu siang ini?" atau "sore ini?" gitu. Jadi kita menanyakan terkait kondisinya atau keadaannya. Lalu yang kelima adalah mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Doanya adalah, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqaman, yang artinya adalah, ya Allah Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1661. Lalu adab yang keenam adalah menundukkan pandangan. Yang dimaksud dari menundukkan pandangan adalah tidak menatap orang yang sakit dengan tatapan yang tajam. Lalu adab yang ketujuh adalah santun dalam berbicara, yakni dengan menjaga pembicaraan jangan sampai menusuk perasaan dan juga hindari dari bersenda gurau. Yang kedelapan adalah responsif dan juga tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang yang sakit tersebut. Maksudnya adalah tidak masa bodoh begitu ya, dan juga memberi apa yang diinginkan. Lalu yang kedelapan adalah memotivasi untuk sembuh dan juga menghibur orang yang sakit dengan mengucap, tidak apa-apa, insya Allah engkau akan sembuh. Rasulullah juga bila menjenguk orang sakit biasanya mengatakan, la ba'sa tohuron insya Allah, artinya adalah tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Bukhari. Karena seperti yang kita ketahui ya anak-anakku, jika kita sakit itu insya Allah itu juga sebagai penghapus dosa kita, seperti itu. Lalu adab yang selanjutnya adalah melarangnya atau melarang orang yang sakit tersebut untuk berharap kepada kematian, dan seyogyanya kita mengucapkan semoga Allah memberikan yang terbaik untukmu. Lalu adab yang selanjutnya adalah menasehatinya agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Misalnya melaksanakan sholat, berzikir sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang selanjutnya adalah membimbing dan juga membantu talqin. Dan apabila orang yang sakit itu sudah parah, anak-anakku, penyakitnya sudah parah ya, atau kayak mendekati ajal, maka kita itu seharusnya membimbingnya dengan mengucapkan kalimat talqin, yakni la ilaha illallah, dan juga kita disunnahkan untuk membacakan surah Yasin, semoga Allah mengampuni dosanya. Untuk adab yang selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan keadaan, yakni tetap menjenguk orang sakit tanpa membeda-bedakan keadaan sekalipun berbeda agama. Lalu adab yang selanjutnya adalah hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Menjenguk orang sakit itu merupakan salah satu dari amal baik yang tentunya dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menjenguk orang sakit itu adalah sebuah kepekaan sosial kita, dan pada banyak kasus itu menjadi penyebab utama sembuhnya penyakit seseorang, anak-anakku. Jadi pada saat kita berinisiatif untuk menjenguk teman atau saudara kita yang sakit, biasanya itu bisa menjadi faktor utama dia bisa sembuh, karena pada saat kita jenguk biasanya dia bisa lebih semangat juga untuk melawan sakitnya, seperti itu ya. Dan juga pada saat kita datang dengan wajah yang tersenyum dan juga mendoakan kesembuhannya, itu merupakan obat yang tentunya sangat manjur yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, biasanya seperti itu. Nah, pada diri orang yang sakit atau orang yang dijenguk itu terdapat keutamaan dan juga kemuliaan bagi orang yang menjenguknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjanjikan banyak sekali pahala dan juga ganjaran bagi orang yang menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu memiliki beberapa hikmah. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit itu dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Di hadis riwayat
Imam Tirmizi berbunyi bahwa siapa saja yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara filahnya, maka ada yang memanggil, semoga engkau baik dan baik perjalananmu, serta engkau bersiap-siap surga sebagai tempat tinggal. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Jadi jika kita menjenguk orang sakit, itu mengingatkan kita padanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya maksudnya, dan juga bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa, yang tentunya nikmat sehat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala. Ya, Rasulullah bersabda yang artinya bahwa apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguknya pada sore hari, maka sebaliknya pula 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga tiba waktu pagi hari. Ini merupakan hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Majah, dan juga hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Lalu untuk hikmah yang keempat adalah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat. Yang kelima adalah tentunya akan mendapatkan doa agar hidupnya sentosa dunia dan juga akhirat. Yang keenam adalah menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Yang ketujuh adalah menjalin silaturahmi antara yang sehat dan juga antara yang sakit. Yang kedelapan adalah meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kesembilan adalah membantu mengurangi rasa sakit dan memberi motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit atau pada orang yang dijenguk. Yang terakhir atau hikmah yang ke-10 adalah membahagiakan hati orang yang sakit atau hati orang yang dijenguk. Nah, anak-anakku, di sini ada sedikit hadis dari hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulaqan, yang berarti orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling menjaga akhlaknya. Nah, itu anak-anakku, sekian ya materi hari ini terkait menjenguk orang sakit sebagai salah satu cermin dari sikap peduli. Semoga anak-anakku bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari, mulai dari adab menjenguk orang sakit, lalu tadi juga ada hikmah-hikmah dari menjenguk orang sakit, dan juga sekaligus kita mempelajari terkait dalil nakli ya, atau sebuah hadis yang menjadi landasan bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah menjenguk orang sakit. Nah, semoga kalian semua bisa memahami materinya dengan baik. Yang belum, misal ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan dan kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.